Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas 5 persesuaian, 5 unsur ya, ada musim, arah, warna, iklim, dan rasa. Dan kemudian harapannya ya ini bisa dicatat ya. Kemudian juga tidak lupa untuk dipahami. Nah, dan kita hapus, kita lanjutkan lagi. Kita hapus satu persatu masing-masing di dalam tabel yang acak-acakan ini ya. Ini harapannya juga teman-teman ikut nulis ya. Karena kalau misal cuma lihat gambar itu kurang masuk dalam ingatan. Tapi kalau kita sudah melibatkan pergerakan tangan itu kita terbantu oleh daya kinestetik, daya menulis, menggerakkan tangan untuk membantu mengingat atau menghafal. Nah, persesuaian berikutnya itu ada pada tahap perkembangan. Tahap perkembangan pada kayu itu adalah kelahiran. Pada api itu menyimbolkan pertumbuhan. Kemudian juga pada tanah itu ada perubahan bentuk. Nah, kemudian kalau logam itu panen. Kalau air dia adalah penyimpanan. Penyimpanan atau penimbunan ya. Jadi suatu tumbuhan atau misal sumber daya hewani ya, hewan-hewan yang kita makan itu dia dari bibit ya, jadi ada bibit ya, dia akan bibit itu diibaratkan lahirnya itu kan dari buahnya. Nah, buah ada bijinya, kemudian ditanam, nanti dia akan bertumbuh, kemudian ada terjadi perubahan-perubahan bentuk dari bibit yang kecil ya, pertama-tama biji, kemudian disemai jadi ada pertumbuhan dan jadi bibit, kemudian nanti jadi pohon besar, nanti akan berbuah, kemudian setelah berbuah nanti kita akan panen. Setelah panen hasil tersebut akan disimpan, nah, atau ditimbun untuk cadangan makanan. Sama dengan hewan, kalau hewan ya ayam ya, lahir dari induknya, tumbuh makin besar, jadi perubahan-perubahan bentuk dari telur jadi anak ayam, dari ayam dewasa, bisa kita panen atau kita manfaatkan dan nanti bisa kita simpan untuk kita gunakan sebagai cadangan makanan. Nah, kemudian di sini ada angka. Angka ini belum ada referensi untuk menjelaskannya ya, jadi kita ngikut di modulnya saja. Nah, jadi kayu itu 8, api 7, tanah 5, logam 9, air itu 6, seperti itu. Alasannya apa? Ini terbatas referensinya, kita belum ketahui. Kemudian planet juga masih terbatas, kita belum bisa mengetahui alasan persesuaiannya. Ada Jupiter itu dengan unsur kayu, api dengan Mars ya, planet Mars, tanah itu adalah Saturnus, kemudian kalau logam itu Venus, dan kalau air itu adalah Merkurius. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam alam juga masih ada hewan dan persesuaiannya dengan 5 unsur. Saya juga belum menemukan referensinya atau penjelasannya ya. Referensi ada tapi penjelasannya yang logis saya belum bisa menemukan. Kemudian kalau hewan di sini ada ikan, kayu ya, kemudian juga burung itu dengan api, kemudian kalau tanah itu ya manusia, logam itu mamalia, dan juga kerang. Nah, kerang ini
sesuai dengan air, seperti itu. Nah, kemudian ada juga hewan jinak. Hewan jinak ada domba. Domba itu kayu. Kemudian ada unggas. Kemudian kalau tanah itu lembu jantan. Lembu tapi yang jantan. Kemudian kalau logam itu adalah anjing. Dan juga yang terakhir adalah air itu terkait dengan babi. Nah, ini ada pada hewan jinak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah pada ada di sini ada angka planet hewan dan hewan jinak, masih ada lanjutan. Mungkin kita hapus yang paling atas atau semuanya sekalian. Di sini masih ada organ yang nanti kita bahas. Tapi sebelum masuk ke organ, kita ada satu lagi yang belum juga ketemu referensi atau penjelasannya, yaitu adalah terkait dengan biji-bijian. Nah, biji-bijian yang digunakan sebagai bahan makanan dan berbagai macam olahan. Nah, di sini ada biji-bijian. Nah, biji-bijian, kalau kayu itu adalah gandum, api itu buncis, kemudian tanah itu beras, logam itu rami, dan air itu millet. Nah, ini jarang-jarang digunakan di Indonesia. Nah, kemudian anggap saja tadi yang tidak ada penjelasannya itu sebagai pengetahuan, sekilas pengetahuan, dan itu tidak kita fokuskan pada DCM atau penerapan DCM ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kita hapus lagi. Ini cuma sekedar untuk pengetahuan saja bahwa ternyata biji-bijian juga ada persesuaian 5 unsurnya. Lanjutannya pada apa? Pada organ. Dan kita ketahui bahwa organ manusia itu ada yang bersifat yin dan ada yang bersifat yang. Nah, di sini kita masuk ke organ yin dan bawahnya adalah organ yang. Dan mereka ini berpasangan suami istri, Chang Fu, padat berongga. Organ yin pada unsur kayu itu liver. Organ yang adalah kantung empedu. Kemudian kalau api itu adalah jantung, dan juga pasangannya adalah usus kecil. Nah, ini kan yin dan yang. Jantung itu yin, yangnya adalah usus kecil, dan mereka berpasangan. Kemudian juga tanah itu limpa, dan juga lambung atau perut. Nah, kita pakai istilah lambung saja. Kalau logam itu adalah paru-paru dan usus besar. Dan kemudian kalau ini yang atas belum, yaitu pojok kanan atas belum, yaitu terakhir, yaitu adalah ginjal dan kandung kemih. Nah, sudah ada yin dan yang, yin yang, yin yang, yin yang, yin yang, yin yang, yin yang. Organ yang bersesuaian dengan katla, terhubung dengan katla. Nah, mungkin sampai sini, dan kita cukupkan biar nggak kepanjangan. Kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.